Lah sampai sekarang gitu. Namanya juga orang kawin ya kadang-kadang ada aja, tapi ya sampai sekarang ini saya kalau misalnya ada gitu saya sih nggak akan tutup-tutupin. Kesibukan masing-masing memang membuat keduanya sulit untuk meluangkan waktu bersama. Keke pun berkali-kali terlihat tanpa sang suami saat menghadiri berbagai acara. Mungkin hal itulah yang membuat kehidupan rumah tangganya mendapat serangan gosip. Mungkin karena saya sibuk aja kali ya. Memang saya, apa namanya, dia juga berusaha mengerti aja gitu, tapi ya, apa namanya, enggak lah. Tapi hingga saat ini ia mengaku belum terpanggil untuk melaksanakan niat mulia itu. Saya tahu bahwa sekarang hidup tuh, nggak gampang. Pertama saya kawin, terus harus punya tempat tinggal, terus saya nanti punya anak, terus nanti buat sekolah anak gitu kan. Belum lagi nanti kalau saya mau punya simpanan sendiri. Jadi itu yang harus apa namanya, saya siapin. Singkat kata, presenter Indonesian Idol ini belum merasa cukup siap untuk memasuki kehidupan berumah tangga. 7 tahun bukan waktu yang singkat untuk menjalin hubungan asmara. Usia Irgi pun sudah jauh memasuki ambang kematangan. Tepat hari ini, Irgi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29. Mengingat usia keduanya yang sudah cukup dewasa, ditambah begitu panjang perjalanan cinta mereka, pernahkah Irgi mendapat desakan dari sang kekasih untuk segera menikahinya? Enggak. Karena udah lama itu jadi pengertian. Tapi enggak lah, pokoknya nanti suatu saat saya kasih tahu. Di luar soal rencana pernikahan, adakah harapan yang lain di hari ulang tahunmu ini? Ya harapannya sih yang pasti saya insya Allah saya makin dewasa, terus, apa namanya, makin dewasa dan terus juga saya bisa mikir ke depan gitu ya, mikir ke depan dan saya, banyak rezeki, cie itu sih pasti ya insya Allah. Terus makin, dewasa untuk, mendekatkan diri sama yang di atas. Pemirsa, berikut sebuah kabar pendek dari Sofia Lacuba dan Media Gathering Java Musikindo. Setelah resmi menjadi istri Michael Villarreal lewat sebuah pemberkatan pernikahan pada tanggal 30 April lalu, kehidupan Sofia Lacuba dan Michael Villarreal suaminya sedikit demi sedikit mulai terlepas dari belenggu persoalan. Sophie dan Michael pun kini bebas menjalani kehidupannya tanpa pandangan miring dari masyarakat yang sempat mengecam kehidupan bebas serta kehamilannya yang di luar pernikahan. Meski telah mendapatkan kembali kehidupan normalnya, kabarnya Sophie dan Michael masih menyimpan sedikit kekhawatiran akan timbulnya masalah baru yang akan menghalangi ketentraman mereka. Kabar yang beredar karena alasan itulah, keduanya berencana untuk menanti kelahiran buah cinta mereka di Amerika Serikat. Sophie pun kabarnya akan melahirkan di kampung halaman Michael itu. Namun Sophie dan Michael yang kami temui di sebuah acara menolak untuk menjelaskan. Nggak tahu siapa bilang mau pamerin. Lahirin. Tahu lihat nanti aja. Kita aja nggak ada rencana sama sekali ya sayangnya. Nggak ada rencana. Dan ini kan masih 4,5 bulan lagi, masih lama. Berbeda dari sebelumnya, Sophie dan Michael lebih memilih untuk tutup mulut mengenai kehidupan pribadi mereka. Udah cukup, cukup, cukup. Kehidupan pribadi saya jadi tontonan orang udah cukup. Udah. Ungkapan rasa syukur yang kadang hanya bisa diwujudkan dengan sepatah kata terima kasih memiliki makna yang cukup dalam, meski kadang luput untuk diucapkan. Tapi tidak Java Musikindo. Di hari ulang tahunnya yang ke-11 pada Senin malam lalu, Adri Subono, promotor musik yang bernaung di bawah label Java Musikindo, mengumbar ungkapan terima kasihnya kepada para wartawan dalam sebuah pesta yang khusus digelar bagi para kuli disket ini. Selain memanjakan rekan setianya itu, Adri Subono juga menyebar hadiah istimewa di malam spesial itu. Seorang wartawan senior pun tak luput dari perhatian Adri Subono dan Java Musikindonya dengan memberikan persembahan berupa uang sebesar 10 juta rupiah serta door prize yang berhadiah sebuah mobil.
Wartawan yang mendapatkan satu buah Suzuki Karimun dari Java Musik Indo bernama Tujuan acara Thank You Party ini sebenarnya gimana sih? Ya, orang bilang katanya sekarang Java sudah alhamdulillah besar. Saya ingin sampaikan di sini Java besar itu tidak sendiri, bukan tanpa dukungan dari kawan-kawan media. Ya, saya selalu bilang katakan kalau tidak ada media mungkin Java cuma orang tahunya hanya 5.000 penonton saja yang tahu nama Java. Tapi dengan adanya tayangan di media, penulisan di majalah, di koran itu nama Java dikenal dari ujung sampai ke ujung gitu ya. Nah, saya ingin berterima kasih. Kebetulan juga kemarin itu ada 6 konser kita yang berhasil kan. Ya syukur alhamdulillah ada sedikit rezeki. Kenapa kita nggak berbagi sambil kita berpesta? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kami juga bertemu dengan Dian Sastrowardoyo. Kepada bintang muda yang bersinar lewat film Ada Apa Dengan Cinta ini, kami bertanya mengenai hubungannya dengan Abi sang kekasih yang kabarnya telah berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Bahkan kabarnya sang kekasih telah resmi mengikat Dian Sastro dalam sebuah acara pertunangan minggu lalu. Benarkah kabar bahagia itu? Serah-serahan, nggak ada. 20 April tuh berapa hari yang lalu sih? Tapi selama ini juga belum pernah ada acara serah-serahan dan apapun. Gue sama Abi tuh belum ngomongin ke arah sana, apalagi tiba-tiba serah-serahan gitu. Meski serius menjalin cinta, ia mengaku belum berpikir untuk cepat-cepat melanjutkan hubungan cintanya itu ke dalam sebuah ikatan resmi. Target aku sebenarnya pengennya umur 25 ya, gitu. Tapi kadang-kadang kalau terlalu nargetin, kadang-kadang rencana suka berubah sih, aku juga nggak tahu lah. Rumah tangga Keke Harun dan Benz Harun segera berakhir. Kabarnya mereka telah menjalani sidang perceraian untuk kedua kalinya. Selain karir dan agensi model miliknya, tidak banyak kabar yang terdengar mengenai kehidupan rumah tangga mantan Pragawati yang juga bintang sinetron Keke Harun. Seperti pribadi Keke yang tenang, kehidupan rumah tangganya pun terkesan jauh dari persoalan. Cukup mengejutkan juga jika kemudian terdengar kabar kalau kehidupan pernikahan Keke Harun dengan seorang fotografer bernama Beno Harun yang sudah berjalan selama 8 tahun dikabarkan tengah diambang perceraian. Bahkan kabarnya pasangan ini telah menjalani proses persidangan perceraian sebanyak 2 kali. Ditemui di sebuah acara, Keke Harun membantah kabar tidak sedap itu. Enggak lah Mbak, ya Allah siapa yang bilang sih? Nggak ada beneran, saya bisa bilang itu nggak ada apa-apa kok. Apalagi masalah harta gono gini, saya ya selama ini saya terbuka aja sama dia. 2 kali sidang siapa yang bilang? Sip aja deh Mbak. Tanya aja sama suami saya. Nanti kalau misalnya ketemu sama Mas Beno, tanya aja nggak apa-apa juga. Sempat juga beredar kabar, buah hati yang tidak kunjung datang selama masa pernikahan mereka menjadi salah satu pemicu hingga perpisahan tidak dapat lagi dihindari. Namun Keke membantahnya. Menurut Keke, hingga saat ini hubungannya dengan Beno Harun suaminya baik-baik saja. Nanti kan kalau misalnya ada apa-apa juga kan, ya pastinya kan juga bisa lihat sendiri gitu. Saya sih kalau misalnya saya ada apa-apa saya nggak akan tutup-tutupin gitu. Tapi sementara ini saya masih baik-baik aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Namanya juga orang kawin ya kadang-kadang ada aja gitu. Tapi ya sampai sekarang ini saya kalau misalnya ada gitu saya sih nggak akan tutup-tutupin. Kesibukan masing-masing memang membuat keduanya sulit untuk meluangkan waktu bersama. Keke pun berkali-kali terlihat tanpa sang suami saat menghadiri berbagai acara. Mungkin hal itulah yang membuat kehidupan rumah tangganya mendapat serangan gosip. Mungkin karena saya sibuk aja kali ya. Memang saya dia juga berusaha mengerti aja gitu. Tapi ya enggak lah. Maksud saya gitu, saya sama anak saya juga baik-baik aja kok. Soalnya ya mungkin karena dia udah besar aja kan. Umurnya udah 14 tahun soalnya sekarang. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.